Hari itu, Sai berada di ruang tamu karena sangat mengkhawatirkan Virat dan mencoba untuk menghubunginya, namun tidak ada jawaban sehingga membuatnya cemas. Sai terus menunggu Virat sampai dia tertidur di atas sofa, kemudian terbangun lagi karena merasakan suara langkah seseorang memasuki rumah. Sai menoleh ke arah pintu dan langsung berlari melihat kedatangan Virat. Sai memeluk Virat dengan erat untuk meluapkan kerinduannya, hal sama juga dilakukan Virat pada Sai. Aswini yang melihat kejadian itu merasa bahagia dan berdoa pada Tuhan, untuk melindungi kebahagiaan anak-anaknya dan mengatakan, "Aku tahu bahwa saya akan menyambut Virat dengan tangan terulur, dan aku berharap mereka akan selalu bersama sebagai suami istri." Sai bertanya pada Virat kenapa dia tidak pernah menghubunginya, namun Bhavani datang mengalihkan perhatian dan merasa senang melihat Virat kembali dengan selamat. Tak lama kemudian semua orang berkumpul mendengar kedatangan Virat, bahkan Samrat langsung memeluknya dan bertanya apakah misinya berhasil. Virat menjawab iya bahwa misinya telah berhasil namun gagal dalam persahabatan. Virat mengingat bagaimana dirinya terpaksa harus menembak sahabatnya sendiri yaitu Sada, dan mendapatkan tanggung jawab untuk menjaga istrinya yang sedang hamil, karena itu adalah permintaan terakhir Sada. Tanpa terasa Virat berlinang air mata namun dia berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya tersebut. Sai memperhatikan Virat tidak mengenakan benang keselamatan yang dia pakaikan dan bertanya kenapa benang itu menghilang. Virat menyerahkan benang itu dan mengatakan jika benang tersebut telah menyelamatkan hidupnya. Sai menyimpan kembali di kaki patung dan berterima kasih, karena telah mengirim Virat kembali dengan selamat. Saat itu Devi datang dan meminta Virat untuk tidak pernah meninggalkan Sai lagi, kemudian mulai merasa bersalah karena telah merusak Mangalsutra milik Sai dengan tidak sengaja. Sai mencoba untuk mengendalikan Devi dan memintanya untuk melupakan apa yang terjadi karena Virat telah kembali dengan selamat. Aswini juga memberitahu Virat jika Sai sangat sedih semenjak kepergiannya dan berpuasa selama 3 hari untuknya. Mohit mengalihkan pembicaraan dan memutuskan untuk membawakan tas milik Virat, namun Virat beralasan jika tasnya masih bersama tim karena mereka pergi lebih dulu, sedangkan dirinya harus melakukan beberapa pekerjaan. Sai berkata, "Aku mengetahuinya dan itulah sebabnya kau pulang terlambat." Virat menjadi tegang dan berpikir apakah Sai mengetahui tentang Shruti. Sai memberitahu jika dirinya menghubungi komandan dan mendapatkan kabar jika Virat menghilang, sehingga aku sangat khawatir. Virat yang tegang memperingatkan Sai untuk tidak menghubungi Pak Komandan atau tim lainnya berkali-kali karena hal itu akan mengganggu mereka. Sai meminta maaf dan memberitahu jika dia sangat mengkhawatirkannya. Virat menjawab, "Baterai ponselku mati dan itulah sebabnya aku tidak bisa menerima panggilan telepon darimu." Sai merasakan dilema dan bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah Virat baik-baik saja dan kenapa dia begitu pendiam? Paki berkomentar pada Sai dengan mengatakan, "Kau adalah putri dari seorang polisi bahkan sekarang kau adalah istri dari seorang inspektur, jadi seharusnya kau tidak boleh menghubungi komisaris." Sai bertanya, "Lalu bagaimana aku mengetahui bahwa Virat baik-baik saja?" Perdebatan terus terjadi sampai akhirnya Pulkit bertanya pada Virat, "Kenapa wajahmu terlihat kusam meskipun kau telah berhasil dalam menjalankan misimu?" Samrat juga mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun Sai mengatakan, Virat pasti sangat lelah dan akan kembali normal setelah beristirahat. Sesampainya di kamar, Sai berkata pada Virat, "Ini sungguh menakjubkan karena begitu aku ingin kembali ke kamarmu justru kau malah pergi menjalankan misimu. Aku sangat merindukan dirimu, dan apakah kau juga merindukanku?" Virat menjawab bahwa dia juga sangat merindukannya. Sai mencoba mengajak Virat bercanda namun nampaknya dia tidak tertarik, sehingga Sai meminta maaf karena telah menghubungi komisaris dan mengatakan, "Aku sudah terbiasa menelpon ayahku dalam situasi seperti itu jika aku sangat mengkhawatirkannya, namun aku lupa bahwa itu adalah Gadchiroli bukan Nagpur." Virat memintanya untuk tidak khawatir dan berkata dalam hatinya, "Aku senang melihat perhatian yang diberikan oleh Sai, akan tetapi aku tidak bisa berbagi masalah dengannya, jadi lebih baik Sai menjauh dari pekerjaanku." Sai bertanya, "Apakah kita masih bersahabat? Karena jika sahabat berpisah dalam waktu yang cukup lama maka mereka akan banyak berbicara, jadi apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Virat terdiam dan tidak bisa menjawab apapun, lalu Sai tidak sengaja melihat sindur di belakang bajunya dan mempertanyakan hal tersebut. Sontak Virat menjadi tegang dan mengingat bagaimana Shruti tidak sengaja menabraknya di saat menuju kamar hotel. Virat menjawab pertanyaan Sai dengan gugup dan mengatakan, "Aku tidak mengetahui tentang sindur itu dan kenapa kau tidak membiarkanku beristirahat, dan apakah kau meragukanku?" Sai memberitahu jika dia bisa merasakan ketegangannya sejak Virat kembali ke rumah. Virat mengatakan, "Aku akan menceritakan kisah ini nanti, karena ada banyak hal yang berkecambuk dalam pikiranku sehingga aku tidak bisa mengungkapkannya."
Sai mencoba untuk menghibur Virat dan berkata, "Kau bisa menceritakannya kapanpun kau mau karena aku sudah pindah ke kamar ini." Sai menawarkan pijat relaksasi di dalam bak kamar mandi air panas seperti di hotel, sehingga membuat Virat tegang dan bertanya, "Kenapa kau membicarakan tentang kamar hotel?" Sai berkata, "Kau merasa terganggu setelah melakukan misi tersebut dan aku ingin mengetahui apa yang ada dalam pikiranmu, karena sebagai teman sejati maka aku siap untuk membantumu." Virat mengingat bagaimana dirinya terpaksa menembak Sada dan memberitahu Sai, tidak semua teman bisa saling membantu. Sai mempertanyakan apakah Virat sedang membahas tentang Sada. Virat langsung menangis sambil memegang kepala sehingga Sai pun menawarkan diri untuk memijat kepalanya. Virat setuju dan berbaring di pangkuannya, kemudian Sai pun memijat kepalanya menggunakan balsem sambil bercerita, jika Aswini dan Samrat menjaganya dengan sangat baik selama Virat tidak ada. Sai menyadari bahwa Virat tertidur dan terus memijat kepalanya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Virat terbangun dan bertanya apakah dia sudah tidur lama. Sai menjawab jika dia tidur nyenyak dan memintanya untuk berbaring di tempat tidur. Di malam hari, Virat bermimpi buruk tentang insiden yang terjadi saat dirinya menjalankan misi dan harus membawa Shruti ke sebuah hotel, karena merasa sudah menjadi tanggung jawabnya. Virat terbangun dari mimpinya tersebut dan mulai menangis sehingga membuat Sai terbangun. Sai menyalakan lampu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Virat beralasan bahwa lampu itu telah mengganggu tidurnya. Sai menyarankan Virat untuk mandi karena itu bisa menyegarkan pikirannya, dan memberitahu jika dia akan menyiapkan makanan untuknya. Setelah Sai keluar kamar dia berpikir bagaimana cara untuk menghiburnya, sementara itu Virat mengatakan jika Sai telah melakukan hal yang terbaik untuk menghiburnya, namun aku tidak bisa berbagi masalahku sekarang. Tak lama kemudian, Sai datang membawakan makanan untuk Virat dan mendengar ada panggilan telepon dari Shruti. Sai langsung memberitahu Virat yang berada di dalam kamar mandi bahwa ponselnya terus berdering. Sai melihat panggilan telepon tak terjawab dari Shruti dan bertanya-tanya sebenarnya siapa wanita tersebut. Saat itu Virat keluar dari kamar mandi dan Sai langsung memberitahu, jika Shruti telah menghubunginya berulang kali. Virat merasa gugup dan bergegas menuju pintu sambil memberitahu jika dia harus melakukan panggilan penting. Sai bertanya apakah misinya belum selesai dan memutuskan untuk memanaskan kembali makanannya, karena tidak ingin mengganggu Virat. Di tempat lain, Shruti khawatir memikirkan kenapa Virat tidak mengangkat telepon darinya, namun saat itu Virat menghubunginya dan bertanya apa yang terjadi. Shruti memberitahu jika manajer hotel bersikeras meminta kartu identitasnya dan langsung panik mendengar seseorang mengetuk pintu kamar. Virat meminta Shruti untuk membuka pintu dan memberikan ponselnya pada manajer karena dia ingin berbicara. Shruti melakukan apa yang diperintahkan oleh Virat. Kemudian Virat beralasan pada manajer hotel jika dia terjebak di sebuah tempat, dan akan memberikan identitas istrinya besok pagi. Manajer hotel menolak dan mengatakan, "Aku tidak bisa membiarkan istrimu tinggal di sini tanpa kartu identitas, karena ini adalah peraturan dari hotel." Virat mencoba untuk meyakinkan dengan sebaik-baiknya namun tetap gagal, sehingga Virat memberitahu manajer hotel jika dia akan segera mendapatkan identitas istrinya sekarang. Manajer mengembalikan ponselnya pada Shruti dan berpamitan. Lalu Shruti mempertanyakan apa yang dikatakan oleh manajer. Virat meminta Shruti untuk tidak khawatir karena dia akan segera datang. Saat itu Sai kembali dan mendengar percakapan mereka sehingga membuat Virat panik, akan tetapi Virat memutuskan untuk pergi mengganti pakaiannya. Setelah keluar dari kamar mandi, Sai bertanya, "Apakah kau akan menemui Shruti pada malam hari seperti ini?" Virat meminta Sai untuk tidak bertanya apapun padanya, namun Sai terus mengajukan pertanyaan dan bertanya apakah itu adalah misinya. Virat berkata, "Kau hanya istriku dan kau harus berada dalam batasanmu." Sai memberitahu jika mereka hanyalah sahabat sehingga Virat memutuskan untuk pergi dengan emosional. Sai sedih melihat perubahan sikap Virat tersebut dan bingung, apa yang sebenarnya terjadi padanya.